Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Kali ini Mbak Legend bakal ngedongengin film yang sedikit ekstrim, tentunya dari segi cerita. Beng, kenapa sedikit ekstrim, Beng? Karena dulunya, film ini sempat dicekal di berbagai negara sebab sangat bertentangan dengan sejarah, termasuk di negeri Wakanda itu sendiri. Maka dari itu, untuk yang belum dewasa dalam berpikir, Mimin himbau untuk skip saja video ini. Dan untuk yang sudah dewasa, silahkan tonton. Mimin akan memberikan sedikit penjelasan di akhir video. Film ini berjudul Dracula Untold 2014. Dibintangi oleh Luke Evans, Sarah Gadon, Charles Dance, dan masih banyak nama lainnya. Oke, tapi sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa pencet tombol like, subrek, dan share. Karena itu sangat berarti bagi Mimin tanpa dipungut biaya speser pun. Di pertengahan abad ke-14, Kesultanan Turki memperbudak 1000 anak laki-laki Transilvania untuk mengisi jajaran pasukan Janissarinya. 1000 budak ini dihajar tanpa ampun untuk melatih mereka membunuh tanpa hati nurani kepada mereka yang berani menentang Kesultanan Turki. Di antara 1000 budak kecil itu, satu dari mereka berhasil tumbuh menjadi prajurit paling tangguh, di mana seluruh prajurit musuh akan lari terbirit-birit jika mendengar namanya. Ia dikenal sebagai Vlad si Putra Naga atau Vlad the Impaler. Vlad juga merupakan putra dari raja yang kini meneruskan kekuasaan ayahnya di Transilvania. Dan selama dirinya berkuasa, Vlad berhasil membuat kesultanan tak lagi mengambil anak-anak dari kerajaannya. Namun pada suatu hari, Vlad dan rekan-rekannya menemukan sebuah helm dari pasukan pengintai Turki di pinggiran sungai. Di sana Vlad mulai khawatir jika Kesultanan Turki berniat menyerang wilayahnya. Seorang kapten bernama Dimitri melihat bekas cakar di helm itu. Vlad pun menduga bahwa helm itu telah hanyut dari hulu sungai yang terletak di sebuah gunung bernama Broken Tooth. Ia mengatakan bahwa pasukan pengintai Turki pasti bersembunyi di gunung itu. Vlad kemudian membawa 2 prajuritnya untuk menemukan pasukan pengintai yang sudah tanpa izin memasuki wilayahnya. Setelah beberapa lama mencari, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi dan segera memasukinya. Namun betapa terkejutnya Vlad saat melihat perisai dan zirah pasukan Turki beserta tengkorak-tengkorak yang berserakan di sana. What is it, my lord? It's crushed bone. The Turks didn't do this. What's that? Tiba-tiba sesosok makhluk misterius menyerang anak buahnya. Vlad mencoba menebas makhluk itu menggunakan pedangnya. Namun makhluk itu sangat kuat dan memukulnya hingga terpental. Beruntung, makhluk tersebut berhenti menyerang saat Vlad berhasil merangkak ke ujung gua yang disinari matahari. Setelah insiden mengerikan itu, Vlad segera bergegas ke sebuah biara di tengah hutan untuk mencari tahu tentang makhluk yang hampir membunuhnya. Di sana ia langsung menemui seorang pendeta bernama Lucian dan menceritakan insiden yang ia alami. Lucian mengatakan bahwa insiden di Gunung Broken Tooth bukanlah sebuah kebetulan. 4 malam yang lalu, seluruh anggota ordo pendeta di biara ini memimpikan hal yang sama tentang sosok itu. Berdasarkan sebuah literatur Romawi kuno, Lucian menjelaskan bahwa dulunya sosok itu merupakan manusia fana yang memanggil iblis dari dasar neraka untuk melakukan pertukaran. Sang iblis mengabulkan harapannya. Namun iblis itu menyandranya di dalam kegelapan gua sampai ada orang yang mau membebaskannya. Vlad berkata bahwa rakyatnya sudah cukup takut dengan isu kembalinya pasukan Turki. Ia tak mau keberadaan sosok itu menambah ketakutan di masyarakat dan meminta Lucian untuk merahasiakan pembicaraan mereka malam itu. 2 hari kemudian, Vlad terlihat kembali ke kastilnya untuk menemui putranya yang bernama Ingeras serta istrinya Mirena. Di sana Vlad terlihat begitu mencintai keluarganya. Sampai-sampai saat Mirena menanyakan apa yang membebani pikirannya, Vlad tak mau menceritakan insiden yang ia alami. Beberapa hari kemudian, seluruh bangsawan mengadakan pesta untuk memperingati 10 tahun tanpa konflik dengan Kesultanan Turki. Namun saat semuanya sedang menikmati pesta, tiba-tiba utusan Turki bernama Hamzah Bey serta pasukannya datang lebih awal untuk mengambil upeti. Di sini, Transilvania berstatus sebagai kerajaan bawahan Turki. Itulah mengapa Transilvania harus menyerahkan upeti setiap tahunnya dan tidak diperbolehkan memiliki pasukan tempur sendiri. Sesaat sebelum dirinya pergi, Hamzah mengatakan kalau Sultan Murad kembali menuntut 1000 anak laki-laki Transilvania untuk dijadikan pasukan Janissari. Perkataan Hamzah seketika membuat seisi aula menjadi riuh.
Flat berkata bahwa praktek itu sudah ditiadakan selama 10 tahun terakhir. Namun Hamzah menjawab bahwa bukankah dulu ayahnya menyerahkan Flat tanpa perlawanan. Dan kali ini Sultan berharap Flat akan berlaku bijaksana seperti ayahnya. The Sultan expects your obedience. After all, did not your own father give you up without a fight? Setelah para utusan itu pergi, pejabat kerajaan yang ketakutan segera memperingati Flat untuk menuruti perintah sang sultan. Karena jika perang sampai berkecamuk, maka kerajaan Transilvania yang kecil bisa dipastikan tak akan mampu menahan gempuran pasukan Turki. Malam harinya, Mirena yang takut jika putranya ikut diambil berusaha meyakinkan suaminya untuk mencoba bernegosiasi dengan Sultan Murad. Akhirnya beberapa hari kemudian, Flat dan beberapa pengawalnya pun mendatangi kamp pasukan Turki untuk menemui Sultan Murad. Di sana Flat menawarkan dirinya untuk menggantikan 1000 anak laki-laki yang diminta oleh Murad. Tentu saja Murad menolak. Murad berkata ia tak bisa menginvasi Hungaria hanya dengan 1 prajurit. Tak sampai di situ, Murad juga memaksa Flat menyerahkan putranya untuk membuktikan loyalitasnya. Dan Transilvania akan berada di bawah pengawasan Jenderal Ismail sampai Flat melaksanakan perintah itu. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Mirena diantar oleh penasehat kerajaan ke daerah perbatasan untuk menyerahkan putranya Ingeras. Sedikit terjadi keributan karena Mirena sangat tak rela kehilangan putranya. Namun Ingeras membuat ibunya terdiam dengan berkata bahwa ini semua demi perdamaian dan ia segera berlari untuk mengejar ayahnya. Di saat Flat hendak menyerahkan putranya, tiba-tiba hatinya berkecamuk dan meminta Ingeras untuk lari dari sana. Seketika Flat mengambil pedang Hamzah Bey lalu membunuh semua pasukan Turki dan menumpahkan kemengisannya. Di sana penasihat kerajaan segera mengutuk tindakan Flat. Flat kemudian menyuruh keluarganya untuk kembali ke kastil. War will come. You can't protect us. I'll find a way. Sementara ia pun berinisiatif kembali ke Gunung Broken Tooth untuk menemui sosok mengerikan yang sebelumnya membunuh 2 pengawal terbaiknya. Flat akhirnya sampai di goa itu dan langsung memasukinya. Namun sosok itu sama sekali tak menyerang karena ia merasakan harapan dalam diri Flat, bukannya rasa takut. Di tengah rasa putus asanya, Flat kemudian berkata bahwa ia datang ke sana dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan agar dirinya sanggup melawan gempuran militer Turki yang akan datang. Ia rela menjadi monster seperti sosok itu demi melindungi keluarga dan rakyatnya. Then why spill blood if not for the pleasure of it? Answer me! Sometimes the world no longer needs a hero. Sometimes what it needs is a monster. You believe you know what it is to be a monster. You have no idea. But I'm going to show you. Di sana sosok itu kemudian memperingatkan bahwa dirinya dapat memberikan kekuatan pada Flat. Akan tetapi Flat harus menahan keinginan untuk meminum darah manusia selama 3 hari. Jika Flat berhasil, maka ia akan menjadi manusia fana yang merasakan kekuatan iblis selama 3 hari. Namun jika Flat gagal menahan rasa haus akan darah selama kurun waktu itu, maka Flat selamanya akan menjadi wadah kegelapan seperti dirinya. Dan sosok itu sendiri akan diuntungkan dengan terbebas dari kutukan dan bisa keluar dari gua itu. Sosok itu kemudian memberikan darahnya pada Flat. Tak punya pilihan, Flat pun akhirnya mengikat perjanjian dengan cara meminum darah itu. What now? Now, you die. Beberapa jam kemudian, Flat terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di bantaran sungai. Di sana ia melihat kulitnya yang terbakar akibat cincin perak yang ia kenakan. Flat pun segera melepaskan benda itu dan secara tak sengaja, batu yang ia tekan remuk dengan begitu mudah, mirip seperti hati seorang bucin yang begitu rapuh. Flat kemudian menyadari bahwa tak hanya kekuatannya, tapi seluruh kemampuan inderanya meningkat secara signifikan. Ia mampu merasakan gerakan semua makhluk di sekitarnya. Bahkan, Flat dapat melihat dalam spektrum cahaya yang berbeda, seperti sedang memakai kacamata night vision yang sangat canggih.
sampai di situ, ketika Vlad berlari menuju kastil, ia bahkan bisa terbang dalam bentuk segerombolan kelelawar kecil. Sementara itu 1000 prajurit Turki di bawah pimpinan Jenderal Ismail ternyata telah melancarkan serangan pertamanya. Saat Vlad tiba di sana, ia segera menenangkan semua orang yang berlindung di kastil. Sebelum serangan itu memakan lebih banyak korban, Vlad pun keluar untuk menghentikan prajurit Turki yang mulai menyerbu. Pertempuran brutal 1000 pasukan melawan 1 orang pengabdi iblis pun tak terhindarkan. Dengan kekuatan haramnya, Vlad menggila di medan tempur, membunuh seluruh pasukan Turki yang menyerang wilayahnya. Tentu saja aksi mustahil itu membuat rakyat Transilvania tercengang. Namun Vlad meminta seluruh rakyatnya untuk mempercayainya dengan tidak mempertanyakan apa yang terjadi malam itu, dan agar mereka memiliki kesempatan untuk selamat dari perang yang akan datang. Vlad kemudian mengajak sebagian rakyatnya pergi meninggalkan kastil untuk memancing pasukan Turki ke sebuah benteng sekaligus biara di atas pegunungan. Sedangkan sebagian besar orang Transilvania diminta untuk berpencar melarikan diri ke tempat yang aman. Singkat cerita, di tengah perjalanan panjang menuju biara, rakyat Transilvania yang mengikuti Vlad memutuskan untuk beristirahat di dalam hutan. Di saat semua orang tengah menikmati makan malam, Vlad mulai merasakan rasa haus darah yang begitu kuat, hingga ia pun memutuskan untuk menyendiri ke tengah hutan. Namun di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Skelgrim yang secara mengejutkan mengetahui perjanjian gelap yang Vlad lakukan di Gunung Broken Tooth. Skelgrim dengan sengaja memberikan darahnya untuk diminum. Dengan tegas Vlad mengusir pria itu dan menolak tawarannya. Karena bagaimanapun Vlad tak ingin menjadi budak iblis untuk selamanya. Pagi harinya Murad membawa 100.000 pasukannya untuk mengejar Vlad. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan 1000 prajurit yang menyerang Transilvania telah tewas tersulah. Kejadian itu membuat Murad terheran. Bagaimana jajahan yang selama ini tak memiliki bala tentara bisa mengalahkan 1000 pasukannya. Di sisi lain, Mirena terbangun di tendanya dan melihat suaminya yang sedang menggigil. Mirena pun menghampiri Vlad dan membuka selimutnya. Di sana wanita itu sangat terkejut melihat bekas luka di punggung suaminya telah menghilang. Ia pun segera mencecar Vlad untuk mencari tahu segala keanehan itu. Tak punya pilihan, Vlad pun kemudian menceritakan semua yang terjadi di Gunung Broken Tooth. Vlad berkata pada istrinya bahwa perjanjian itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Transilvania. Bahwa terkadang manusia tidak membutuhkan pahlawan, melainkan monster untuk menyelamatkan mereka. Kini Vlad harus menahan rasa haus akan darah manusia sampai hari ketiga, sembari mengalahkan pasukan Turki di sisa waktunya. Dengan cara itu, maka dirinya akan kembali seperti manusia normal. Di sana, Mirena malah merasa kasihan kepada suaminya, karena Vlad juga melakukan semua itu demi putra mereka. Setelah itu Vlad menyuruh istrinya pergi lebih dulu ke benteng bersama semua orang. Sementara ia sendiri akan menyusul saat matahari mulai terbenam. My husband agrees with your counsel. We will depart now under your temporary command. Namun tanpa mereka sadari, di sisi lain pasukan pengintai Turki sudah mulai mendekat. Alhasil malam harinya pasukan pengintai Turki berhasil menyusul dan mulai membantai mereka. Vlad yang baru saja tiba dalam wujud kelelawarnya segera melakukan serangan balasan. Sementara itu Dimitri berusaha melawan salah satu jenderal Turki untuk melindungi Mirena dan Ingeras. Namun naasnya jenderal itu berhasil menumbangkan Dimitri hanya dalam beberapa gerakan. Beruntung saat itu Vlad datang dan berhasil membuat jenderal itu terjatuh ke dalam jurang. Akan tetapi Vlad sangat terpukul atas kematian Dimitri yang merupakan salah satu orang kepercayaannya. Singkat cerita, akhirnya malam itu Vlad berhasil membawa rakyatnya tiba di tujuan mereka. Sementara Murad berhasil mengetahui bahwa selama ini ternyata Vlad melawannya menggunakan kekuatan iblis. Namun hal itu sama sekali tak membuat pria itu merasa gentar. Ia malah membawa seluruh prajuritnya dengan mata tertutup agar pasukannya tak merasa takut jika melihat wujud monster yang sedang mereka hadapi.
Sedangkan di benteng biara, secara tak sengaja, Lucian melihat Flat yang berjalan menghindari sinar matahari. Lucian segera mengetahui bahwa Flat telah melakukan perjanjian dengan iblis dan menyusulnya ke sebuah tempat penempaan senjata. Tak terima negerinya dipimpin oleh pemuja iblis, pendeta itu kemudian merobek bagian tenda membuat kulit Flat mengelupas terpapar sinar matahari. Tindakan Lucian menyebabkan semua orang kini mengetahui siapa Flat sebenarnya. Alhasil mereka pun berbondong-bondong membakar tenda sembari mengutuk tindakan pemimpin mereka. Mirena segera berteriak sambil mengatakan kalau apa yang Flat lakukan semata-mata demi melindungi mereka semua. Mendengar kenyataan itu seketika semua orang mulai terdiam. Tiba-tiba asap yang sangat pekat mencuat dari bangunan kecil itu. Tak lama kemudian, Flat keluar dari sana dengan luka bakar yang secara cepat sembuh dengan sendirinya. Flat merasa sangat marah karena tindakan rakyat yang selama ini ia lindungi malah berbalik berniat membunuhnya. Mirena berusaha menenangkan suaminya agar keadaan kembali kondusif. Di sana Flat kemudian melihat putranya yang sedang menatapnya dari jauh. Ia pun segera sadar dan menghentikan kemarahannya. Di saat fajar mulai menjelang, 100.000 pasukan Turki di bawah komando Sultan Murad mulai mendekati benteng. Flat harus bisa mengalahkan mereka sebelum matahari terbit, sebab di saat itu kekuatannya akan hilang dan jika tidak, maka pasukan Turki akan membantai seluruh Transilvania. Di saat itu pandangan Flat tertuju pada kelelawar di mercusuar. Ia mulai terpikir sesuatu dan mencoba mengendalikan hewan nokturnal itu. Tak butuh waktu lama. Flat berhasil hanya dengan lambaian tangan sebelum kemudian mengarahkan jutaan kelelawar untuk menyerbu pasukan Murad. Musuh mulai kewalahan, Flat melihat Sultan Murad di antara kerumunan. Tanpa ragu, ia segera terbang ke arah sang Sultan. Namun sesaat sebelum Flat membunuhnya, akhirnya tersingkap bahwa pria itu bukanlah Murad, melainkan pengawalnya dan semua ini hanyalah jebakan. Sedangkan di benteng beberapa pasukan khusus Turki berhasil menyusup dan membunuh pengawal yang melindungi Mirena dan putranya. Mereka berhasil menculik Injeras dan mendorong ibunya ke jurang. Dari kejauhan, Flat melihat hal itu dan segera bergegas untuk menyelamatkan keluarganya. Di sana, Flat berhasil menjatuhkan salah satu pasukan Turki. Namun ia terlambat dan istrinya mulai meluncur bebas ke dasar jurang. Flat berusaha sekuat tenaga mengimbangi daya gravitasi untuk meraih istrinya. Namun sayangnya Flat terlambat. Kekuatannya memudar dalam setiap detik yang berlalu. Di tengah sekaratnya, Mirena memaksa Flat untuk minum darahnya. Ia ingin agar suaminya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan putra mereka. Drink my blood. I cannot take your life. It's lost already. But our sons is not. There's still time for you to stop that. Please. Tak punya pilihan, Flat pun menuruti permintaan istrinya. Ia merelakan dirinya menjadi wadah perjanjian iblis untuk selamanya. Bersamaan dengan itu, di Gunung Broken Tooth, sang master kini berubah menjadi manusia normal dan keluar dari gua yang selama ini telah membelenggunya. Singkat cerita, setelah tragedi kematian istrinya, Flat menemukan sisa orang-orangnya yang sekarat akibat serangan Turki. Ia pun memberikan darahnya dan menawarkan kesempatan bagi mereka untuk membalas dendam. Flat kemudian mengambil zirahnya sebelum kemudian berjanji pada mayat istrinya bahwa ia akan merebut kembali putra mereka. Beberapa saat kemudian di kamp pasukan Turki, para pasukan mulai panik melihat awan beserta kilat yang mulai menutupi matahari. Dari kejauhan, Flat terlihat berjalan ke arah mereka menggunakan baju zirah yang merupakan simbol kekejamannya di masa lalu. Seluruh pasukan segera berlarian mengambil senjata untuk berperang. Namun segerombolan rakyat Transilvania yang telah diubah oleh Flat berterbangan di langit dan segera melancarkan serangan. Seperti nyamuk-nyamuk kelaparan, Flat membiarkan orang-orangnya berpesta dengan menghisap darah setiap pasukan Turki yang bisa mereka temui. Sementara Flat sendiri masuk ke dalam tenda Murad untuk mencari putranya. Ternyata di sana sang Sultan telah memenuhi tendanya dengan tumpukan koin perak yang otomatis melemahkan kekuatan Flat. Meski begitu, Flat sama sekali tak gentar. Ia malah mengeluarkan pedangnya untuk berduel.
Namun sayangnya kilauan perak di tempat itu dengan cepat melemahkan kekuatannya, sehingga sang sultan dengan mudah menjatuhkan Vlad. Di sana Ingeras memohon pada Murad agar tak membunuh ayahnya. Namun Murad malah memerintahkan bocah itu untuk menyaksikan bagaimana ia akan menikam jantung ayahnya. Tak disangka tiba-tiba Vlad berubah menjadi kelelawar dan menikam jantung Murad dengan kayunya. Di saat itulah Vlad mengatakan bahwa ia bukan lagi dirinya yang dulu, melainkan ia adalah Dracula sang putra iblis. Setelah itu Vlad menghisap habis darah sang sultan dan melempar tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Vlad membawa putranya keluar dari tenda dan mendapati mayat prajurit Turki yang telah memenuhi tempat itu. Orang-orang Transilvania yang telah ia rubah sebelumnya masih merasakan haus akan darah. Pria bernama Kazan yang dulunya adalah penasehat kerajaan berkata bahwa tanggung jawab seorang raja adalah rakyatnya. Maka jika mereka memangsa Ingeras, itu akan membebaskan Vlad dari distorsi. Tanpa ragu Vlad segera menyulah Kazan karena berniat membunuh putranya. Di saat itulah Lucian datang membawa jimat suci yang menyilaukan para makhluk penghisap darah itu. Lucian meminta Vlad untuk menyerahkan Ingeras demi masa depan putranya. Namun Ingeras menolak untuk meninggalkan ayahnya. Vlad pun meyakinkan bocah itu bahwa ia akan selalu menyayanginya, sebelum dirinya kemudian merelakan Lucian untuk membawa putranya. Tanpa ragu, Vlad kemudian membuka awan gelap di atasnya dan membiarkan sinar matahari membakar dirinya sendiri beserta semua orang yang telah ia rubah. Beberapa minggu kemudian, dalam suasana duka, Ingeras diangkat sebagai penerus takhta Transilvania yang baru. Sedangkan di sisi lain, Skelgrim terlihat mencoba menghidupkan Vlad dengan memberikan darahnya sendiri. Beralih ke masa kini, alhasil Vlad terlihat masih hidup dan berjalan di antara kerumunan. Seketika Vlad terdiam saat ia menyadari seorang wanita yang sangat mirip dengan istrinya tengah berdiri membeli cilok di dekatnya. Di sana Vlad segera memperkenalkan diri dan melancarkan rayuan gombalnya. Namun saat mereka beranjak pergi, tanpa disadari, Master yang mengubah Vlad menjadi Dracula mengikuti mereka dari belakang. Perlu diketahui, film ini didasari oleh fantasi sutradara dengan mengambil kemiripan dari sejarah. Jika menilik dari sejarah aslinya, Vlad adalah seorang raja yang sangat kejam terhadap orang-orang yang berani menentangnya. Bahkan saking kejamnya, Vlad sampai menjadi inspirasi dari penciptaan karakter Dracula di antara cerita rakyat maupun dalam penulisan begitu banyak novel serta film terkenal. Vlad merupakan penguasa di daerah Wallachia, Transilvania. Sedangkan di akhir hayatnya, Vlad tertangkap dan tewas dalam pertempuran saat melawan pasukan Turki yang saat itu dipimpin oleh Sultan Muhammad II. Dan terkait isu perbudakan 1000 anak lelaki, menurut sejarah, itu hanyalah rumor. Bagi orang-orang di luar Transilvania, melihat dari kekejamannya, Vlad tentu saja dianggap sebagai penjahat perang. Namun, bagi orang-orang Transilvania itu sendiri, Vlad tentu saja dianggap sebagai pahlawan. Film pun tamat.